Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Adinta. Saya dari kelas 12 IPA akan membuat video dakwah berdurasi 7 menit untuk remedial matematika minat. Materi dakwah yang saya sampaikan kali ini bukan tentang Ramadan, karena saya tidak menemukan materi tentang Ramadan. Maksudnya, menurut saya belum ada materi yang menarik tentang Ramadan, tapi Ramadan tetap menarik. Materi yang akan saya sampaikan ini bercerita tentang kegunaan iblis. Jadi iblis itu ada gunanya, bukan sekedar makhluk yang dilaknat oleh Allah yang tidak ada gunanya. Jadi bukan seperti itu, iblis itu ada gunanya. Saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Allah yang berusaha, Nabi Sulaiman berusaha merayu Allah untuk gimana caranya menangkap iblis. Jadi Nabi Sulaiman itu berdoa ke Gusti Allah. Intinya itu minta supaya iblis itu dikurung, gak usah dibiarkan berkeliaran di dunia. Nah, alasan Nabi Sulaiman meminta iblis itu dikurung supaya mereka itu, iblis-iblis itu ya, dengan kepala bala tentaranya yaitu syaitan, tidak mengganggu manusia lagi. Tapi Gusti Allah tidak setuju karena Gusti Allah lebih tahu apa yang akan terjadi ketika iblis ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman kan mempunyai bala tentara jin, manusia, hewan-hewan, terus pokoknya semuanya jadi bala tentaranya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman juga ingin menguasai iblis. Gitu. Jadi minta izin ke Gusti Allah gimana caranya supaya bisa menangkap iblis dan menguasai iblis. Nah, pertama kan nggak diizini, tapi akhirnya diizini tapi cuman beberapa hari saja mencoba untuk menangkap iblis. Nah, pas beberapa hari saja mencoba untuk menangkap iblis, yang terjadi ternyata di luar dugaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan ngira kalau iblisnya ditangkap berarti nggak akan ada yang bermaksiat. Memang tidak ada yang bermaksiat, tapi selain tidak ada yang bermaksiat, juga orang-orang juga tidak berhasrat untuk melakukan apapun. Contohnya ini, Nabi Sulaiman kan ke pasar untuk melihat keadaan orang-orang setelah iblis ditangkap. Nah, pas Nabi Sulaiman ke pasar, Nabi Sulaiman tuh melihat orang-orang itu tidak ada yang tidak ada yang sangat bersemangat untuk melakukan jual beli. Semuanya tuh wajahnya datar, kayak nggak berminat untuk melakukan jual beli. Nah, kenapa mereka nggak berminat melakukan jual beli? Nah, karena iblis sudah ditangkap. Kalau iblis ditangkap, berarti nggak ada yang menggugah hawa nafsu mereka untuk melakukan hal-hal yang duniawi gitu. Jadi kan iblis kan ada kegunaannya, yaitu untuk membangkitkan hawa nafsu manusia. Jadi pas Nabi Sulaiman melihat, kan nggak ada yang berhasrat untuk melakukan jual beli, semuanya tuh biasa aja gitu, kayak gimana ya, kayak orang-orang yang mati tapi hidup gitu. Jadi mereka tuh biasa aja melakukan jual belinya, sama sekali nggak ada tawar menawar. Terus biasanya kan kalau jual beli kan ada gitu yang menipu gitu ya, meskipun menipu tidak baik, tapi memang kan ada jual beli yang seperti itu. Tapi waktu Nabi Sulaiman ke pasar tuh nggak ada yang seperti itu, semuanya tuh monoton, datar sekali gitu. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman tanya ke Gusti Allah, kok gini ya, apa orang-orang nggak berhasrat sama sekali untuk melakukan jual beli gitu. Nah, terus dijawab sama Gusti Allah kalau ya ini akibatnya kalau menangkap iblis gitu. Nah, jadi menangkap iblis itu atau mengurung iblis itu sebenarnya juga nggak ada gunanya juga, karena manusia itu nggak akan ada yang berhasrat untuk
melakukan apapun, semuanya itu pasti bakalan monoton, nggak ada yang namanya sedih, nggak ada yang namanya bahagia gitu. Jadi iblis itu ada gunanya, karena apapun yang diciptakan oleh Gusti Allah itu pasti ada gunanya, nggak mungkin sia-sia, hal seremeh apapun itu. Nah, kan kadang ada yang tanya, kalau Ramadan kan katanya iblis itu ditangkap, tapi kenapa masih ada yang melakukan maksiat seperti mokel atau yang lain sebagainya? Ya itu dikarenakan karena hawa nafsu kita sendiri. Ya, jadi meskipun iblis ditangkap, tapi kita kan ada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita sendiri yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal maksiat itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini. Soalnya kalau di bulan Ramadan itu, kalau pahala dilipat gandakan, kalau dosa juga dilipat gandakan. Masih mending kalau pahalanya, tapi kalau dosanya jangan sampai dilipat gandakan.